Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dhamir, yaitu baris dan mustatir. Perkenalkan, sebelumnya saya Salvianti dengan NIM akhir 057 dari kelas 3B Kesejahteraan Sosial. Lanjut kepada materi. Apa sih itu dhamir? Dhamir sendiri merupakan kata ganti yang merupakan fi'il madi dan juga isim mabni, yaitu tidak berubah harokat akhirnya baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jar. Nah, dhamir sendiri ada 14 nih. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, dan juga nahnu. Selanjutnya, dhamir sendiri terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu mutakalim yang merupakan kata ganti untuk orang pertama. Contohnya itu ana yang berarti saya dan nahnu yang berarti kami. Mutakalim ini biasanya itu untuk orang yang berbicara. Yang kedua yaitu ada mukhatab, yaitu kata ganti untuk orang kedua, kayak kamu dan kalian. Contohnya itu anta untuk kamu laki-laki, antum untuk kalian laki-laki, anti untuk kamu perempuan, dan antunna untuk kalian perempuan. Yang ketiga itu ada goib. Goib ini kata ganti untuk orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Contohnya itu ada huwa untuk dia laki-laki, hum untuk mereka laki-laki, hiya untuk dia perempuan, dan huna untuk mereka perempuan. Dhamir sendiri terbagi menjadi 2 nih, ada dhamir baris dan juga dhamir mustatir. Kalau dhamir baris itu dhamir yang ada atau tampak dan biasanya itu dilafazkan, atau biasanya itu dikatakan memiliki wujud dalam suatu kalimat. Kalau dhamir baris ini tuh juga terbagi menjadi 2 macam. Ada dhamir baris mutasil dan juga dhamir baris munfasil. Nah, kalau dhamir mustatir ini itu dhamir yang tidak tampak atau tersembunyi. Nah, ini tuh juga tidak dilafazkan atau bisa dikatakan tidak memiliki wujud dalam suatu kalimat. Dhamir mustatir juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu dhamir mustatir wujuban dan dhamir mustatir jawazan. Mengenai macam-macam dhamir baris tadi, yang pertama itu kan ada dhamir baris mutasil. Dhamir baris mutasil sendiri ialah dhamir yang tidak bisa berada di awal kalimat, atau disebut juga dhamir yang selalu bersambung dengan kata lainnya. Contohnya itu ketika dia dalam keadaan rofa. Nah, ketika dalam keadaan rofa itu rofa sendiri sebagai fa'il ketika bersambung dengan fi'il. Contohnya itu nasorta. Nah, rofa juga sebagai isim kana dan saudara-saudaranya ketika bersambung. Contohnya itu kuntu. Nah, selanjutnya itu ketika berkedudukan nasab. Nasab ini sebagai maf'ulun bih ketika bersambung dengan fi'il. Contohnya dzarabtuka. Dan juga nasab sebagai isim inna dan saudara-saudaranya ketika bersambung. Contohnya itu innahu. Yang terakhir yaitu ketika berkedudukan jar atau khafat, yang mana jar sendiri berkedudukan sebagai susunan jar majrur ketika bersambung dengan huruf jar. Contohnya itu fihi. Dan juga jar sebagai mudhaf ilaih ketika bersambung dengan isim. Contohnya itu baladuhu. Nah, macam dhamir baris yang kedua itu ada dhamir baris munfasil. Kalau dhamir baris munfasil ini itu dhamir yang bisa berada di awal kalimat, atau disebut juga dengan dhamir yang terpisah dengan kata yang lainnya. Nah, dhamir baris munfasil ini itu bisa berdiri sendiri. Contohnya itu dhamir munfasil marfu yang mana berada di awal kalimat. Contohnya itu pada kalimat huwa Muhammadun yang artinya dia Muhammad. Selanjutnya yaitu dhamir munfasil mansub yang mana dhamirnya ini bisa berdiri sendiri. Contohnya itu pada kalimat iyyaka nasta'inu yang artinya kami minta tolong kepadamu. Atau lebih lengkapnya bisa lihat gambar ini ya. Nah, yang berwarna merah itu dhamir. Yang paling kanan itu dhamir munfasil, yaitu dhamir yang bisa berdiri sendiri. Nah, sisanya itu dhamir muttasil. Selanjutnya yaitu macam-macam dhamir mustatir. Yang pertama itu ada dhamir mustatir wujuban, yang mana termasuk dhamir yang tidak bisa digantikan oleh isim zahir yang semakna, atau dhamirnya ini nggak boleh ada.
biasanya itu hanya terdapat pada beberapa fiil, yaitu pada fiil amr dengan dhamir anta. Contohnya itu aktub. Selanjutnya itu ada pada fiil mudhari yang diawali dengan tak khitab wahid. Contohnya itu tashkuru. Ada juga diawali dengan hamzah. Contohnya itu ada ashkuru. Ada juga diawali dengan nun nahnu. Contohnya itu nashkuru. Macam kedua dari dhamir mustatir itu ada dhamir mustatir jawazan, yaitu dhamir yang bisa digantikan oleh isim zahir yang semakna. Artinya dhamir itu boleh ada tapi boleh juga nggak ada. Nah, dhamir mustatir jawazan ini mencakup semua fi'il madhi dan fi'il mudhari dengan dhamir ghaib. Untuk lebih jelasnya mengenai dhamir mustatir bisa lihat tabel di PPT ini ya. Nah, kalau dhamir mustatir itu tidak ada yang berwarna merah karena seluruh dhamir itu tidak tampak dan tidak juga dilafazkan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu, jadi untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu diperlukan adanya pemahaman mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab. Salah satunya yaitu mengenai dhamir sebagai kata ganti orang yang saya jelaskan ini. Nah, dhamir sendiri terbagi dalam 3 kategori, yaitu mutakalim sebagai kata ganti orang pertama, mukhatab sebagai kata ganti orang kedua, dan ghaib sebagai kata ganti orang ketiga. Dhamir sendiri ada 14 seperti yang tadi saya jelaskan. Dhamir terbagi menjadi 2 macam, yaitu dhamir baris dan juga dhamir mustatir. Dhamir baris itu dhamir yang ada atau tampak, yang juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu dhamir baris muttasil dan dhamir baris munfasil. Sedangkan dhamir mustatir itu ialah dhamir yang tersembunyi atau tidak tampak, yang juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu dhamir mustatir wujuban dan dhamir mustatir jawazan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.